Rilis terkait dengan kasus memproduksi dan mengedarkan pestisida palsu. Ini ada dua kejadian. Yang pertama pada tanggal 20 Februari 2021, tepatnya pukul 12.30, ada laporan dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga mengedarkan pestisida palsu di rumah, tepatnya di Desa Banjararjo, Kecamatan Banjararjo. Kemudian dengan hasil laporan dari masyarakat tersebut, unit Tipiter jajaran Reskrim Polres Brebes kemudian melakukan pengecekan, mendatangi rumah tersebut, dan betul di dalam rumah tersebut didapati dua pelaku tersebut dan beserta barang bukti pestisida palsu yang terdiri dari jenis insektisida merek Regen C50, kemasan botol 500 ml, kemudian merek Gostation 40 EC, kemasan botol 250 ml, dan produk jenis fungisida ya, merek Amore Top 325 SC, kemasan botol 250 ml yang diduga palsu. Kemudian dua pelaku dan beserta barang bukti kita amankan di Polres untuk diproses lebih lanjut. Barang bukti yang kita dapat adalah ini cairan kimia, kemudian botol-botol produk pestisida palsu, kemudian pestisida palsu yang siap edar ya. Ini mungkin rekan-rekan bisa lihat semua, dan timbangan ya, timbangan, dan tersangka melanggar pasal 123 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang nantinya akan diancam hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Modusnya adalah dia membuat adukan ya, dia memberi pestisida yang asli kemudian dicampur dengan pestisida yang palsu, kemudian diedarkan lewat petani, membuat merek sendiri, membuat merek palsu yang tidak terdaftar dalam Dirjen Pertanian. Ini kurang lebih setahun sudah melaksanakan aksi ini, diedarkan di Brebes dan kemudian di wilayah Ketanggungan dan Banjararjo. Tapi mereka menjual ke kios-kios enggak? Ya, dia juga menyuplai ke kios-kios dan langsung ke petani juga ada. Ini tersangka yang di Desa Banjararjo ini satu orang, tapi untuk yang di TKP Kecamatan Kersana 2 orang. Nah, untuk TKP Kersana saya sampaikan ya, yang TKP Kersana itu terjadi pada tanggal 23 Februari pukul 8.15. Kami juga mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga membawa kendaraan Xenia, jenis Xenia, membawa pestisida palsu yang mengarah ke Kecamatan Kersana. Kemudian jajaran unit Tipiter menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, kemudian meluncur ke Desa Cikedok, Kecamatan Kersana, dan mendapati kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan. Ternyata betul di situ ada ditemukan pestisida palsu dan 2 tersangka. Kemudian kita bawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut. Petani merasa merugi, kemudian laporanlah ini ya, laporan ke pihak kami, kemudian kami tidak lanjuti. Pestisida palsu ini sangat merugikan para petani khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena yang pertama tentunya bahwa dengan adanya pestisida palsu ini tadi sudah disampaikan Pak Kapolres akan merusak produksi. Jadi produksinya tentunya menjadi tidak sesuai yang diharapkan dengan pemakaian pestisida yang seperti biasa kalau mereka memakai pestisida yang legal, karena ini tidak sesuai. Kemudian yang kedua tentu akan berbahaya bagi tanaman sendiri, kemudian bagi lingkungan tadi, karena ini pestisida untuk pertanian maka akan berbahaya terhadap tanah, air, dan udara. Jadi nanti tentunya tanahnya ini akan mengandung zat-zat kimia yang bisa merusak hara tanah, kemudian
juga berpengaruh pada produksi. Produksinya selain turun secara kualitas juga secara kuantitas. Jadi kalau pemerintah itu sangat berharap produksi pertanian adalah aman dalam jumlah tadi, secara kuantitas diujikan, aman dalam penyajian, artinya tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Juga aman kepada petaninya, karena petaninya yang memanfaatkan. Jadi sangat berbahaya sekali adanya pestisida palsu ini. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada petani untuk bisa dikomunikasikan dengan petugas-petugas lapangan apabila mereka tidak berkesempatan untuk melaporkan kepada kepolisian atau aparat hukum yang terkait. Kita tahu bahwa Brebes ini adalah wilayah agraris, jadi banyak petani dan luas sekali pertaniannya, maka Brebes ini menjadi wilayah yang empuk untuk penjualan pestisida. Kita lihat saja misalnya bawang merah. Bawang merah itu kita berapa ribu luasan. Kemudian per hektar itu 30% biayanya adalah untuk pembelian pestisida. Nah ini sangat untuk penjualan pestisida. Nah kaitannya dengan itu, maka untuk penjualan pestisida ini berlomba-lomba di Kabupaten Brebes. Nah berlomba-lomba ini beberapa petani, mohon maaf ada yang petani sudah sepuh, sudah ini, nah itu akan mempergunakan pestisida yang murah atau yang tanpa mereka mengetahui keasliannya. Nah ini menjadi pasar empuk buat mereka ini. Nah harapan kami tadi dengan yang disampaikan Pak Kapolres, apabila nanti ada hukuman pidana sampai 7 tahun, maka para pemalsu atau ilegal, pestisida ilegal ini bisa jera. Jadi kalau tahun lalu sudah ketangkap, mungkin tahun ini ada yang ketangkap lagi lah. Nanti mudah-mudahan untuk berikutnya mereka ini jera dan kita terbebas dari pestisida palsu dan pestisida ilegal. Karena ini palsu, maka penggunaannya akan dosisnya lebih tinggi. Nah, dosisnya lebih tinggi, maka dosisnya lebih tinggi ini petani membeli lagi sehingga biaya budidaya menjadi mahal. Maka kalau dan kondisi lahan menjadi jelek, maka dibutuhkan biaya pengolahan yang lebih mahal lagi. Jadi kalau dulu itu per kilogram BEP untuk bawang merah misalnya itu bisa 9.000, sekarang ini sudah 12.600. Nah ini termasuk dampak dari adanya peredaran pestisida palsu ini, sehingga membuat biaya lebih mahal. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ini diketuai oleh Bapak Sekda, kemudian anggotanya dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pertanian, dari perindak, dan semua instansi yang terkait. Jadi siapa berbuat apa di sini sudah ada. Kaitannya dengan penyidikan seperti ini, tentunya ini adalah ranahnya kepolisian. Jadi kalau kami pun tadi misalnya ada petani melaporkan, kami juga melaporkan kepada kepolisian seperti itu. Monitoring ke kios-kios pengedar. Kemudian kita juga menekankan kepada petani, silahkan berkomunikasi, berkoordinasi dengan PPL yang ada di BPP. Karena BPP pada umumnya pada intinya BPP adalah rumah petani. Jadi silahkan apa yang dikeluhkan oleh petani berkoordinasi dengan petani. Nanti kami dari dinas, dalam hal ini BPP, akan menindaklanjuti sesuai dengan ranah tugas dan fungsinya. Ketika tanggal 20 sama tanggal 23 ini sudah kita tangkap, kita sudah koordinasi dengan dinas pertanian untuk melakukan penarikan produk-produk yang sudah diedarkan di petani maupun di kios-kiosnya. Ya, sampai saat ini kita terus berjalan. Ya, mulai tanggal 20 sampai 23 ini berjalan terus. Kita juga akan koordinasi dengan Polres setempat seperti Polres Tegakuta, Polres Lawi, dan mungkin Cirebon juga kami koordinasikan untuk mengecek produk-produk yang sudah diedarkan. Kita berkoordinasi untuk sama-sama melakukan penarikan barang-barang ini. Nanti hasil pengembangan penyidikan, ya. Kalau mereka memang murni tidak tahu, ya tentunya itu kita tidak akan proses. Tapi kalau memang dia tahu tapi tetap dijual, tentunya kita akan proses. Itu nanti hasil pengembangan penyidikan kita. Untuk yang Banjarrajo tersangka 1 ya, yang di perumahan, kemudian yang di Kersana 2 orang ini yang ketangkap pada saat di dalam mobil ya, di dalam mobil Xenia. Ya, ini ya. Inisial yang dari
Banjar tadi istilahnya S, ya S. Kemudian yang di Kersana inisial A sama S. A sama S. Ya. Usia dan Usia berapa usia? 60. Usia 9 58 60 ya. Usia 63. Ya, rata-rata 60-an ya. Ya. Ini. Pembagian perannya Bapak seperti apa? Ya. Pembagian perannya masing-masing. Kalau ini memproduksi ya, yang Banjaranja memproduksi. Ya, ini yang ke sana menjual ke pengecer. Untuk pasal dikenakan sama ya dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.